Shalom, jumpa lagi bersama saya. Hari ini saya buat video tentang Abdul Somad harus dengar nasihat yang baik dari Pendeta Esra Soru. Saudara, mari kita lihat nasihat bijak dari Pendeta Esra Soru yang sangat indah, sangat terhormat untuk Abdul Somad. Mari kita lihat video berikut ini. Saudara-saudara, pada hari ini saya mendapatkan banyak kiriman video, yakni videonya Ustadz Abdul Somad, dikirimi oleh banyak orang, baik di WA maupun juga di Facebook. Dan setelah saya lihat video itu, video singkat, itu video yang berisi ceramah dari Ustadz Abdul Somad, di mana video tersebut itu membahas atau berbicara soal salib atau patung salibnya orang Kristen. Ada baiknya kita juga kembali melihat video tersebut. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Nah, setelah melihat video ini, saya ingin memberikan tanggapan terhadap Ustadz Abdul Somad. Pertama adalah bahwa mendengar apa yang Ustadz katakan atau kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Sekalipun memang Ustadz Abdul Somad tidak secara eksplisit mengeluarkan kata Kristen, tapi saya kira semua kita tahu, seluruh dunia tahu bahwa salib, entah itu berupa gambar atau berupa patung, itu adalah simbol dari kekristenan. Itu adalah simbol yang penting dari iman Kristen. Terlepas dari orang agama lain mau percaya itu atau tidak. Tetapi orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib. Karena itu menjadi lambang atau simbol dari kekristenan. Nah, dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti yang diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad ini jelas bahwa itu adalah penistaan agama. Suatu penodaan terhadap kepercayaan atau iman dari salah satu agama yang sah, yang resmi di negara kita ini, ya. Nah, apalagi ketika itu diucapkan, kata-kata itu diucapkan dengan gaya-gaya tertentu, ya, yang akhirnya menjadi tertawaan dari umat yang sedang mendengarkan dia. Menurut saya itu menambah lagi kadar penistaan yang sedang dia lakukan. Dan yang sangat disayangkan menurut saya adalah bahwa kalimat-kalimat penistaan model seperti itu bukan datang dari orang tidak berpendidikan, tapi justru datang dari orang sekelas Abdul Somad yang adalah
seorang yang terpandang atau tersohor negara ini dalam agama Islam. Pak Ustadz Abdul Somad, ada apa dengan Anda? Kok kelihatannya begitu membenci kekristenan atau sangat tidak suka dengan orang Kristen? Sampai-sampai ya Anda mengatakan bahwa di dalam salibnya atau patung salibnya itu ada jin di sana. Nah, bagi saya juga bukan hanya penistaan tapi juga sesuatu yang konyol. Ketika di video Anda itu Anda mengatakan bahwa Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. ditutup pakai apa? Pakai kain. Seandainya benar bahwa memang ada jin di dalam patung salib itu, lalu apakah kuasa atau pengaruh jin itu bisa diatasi dengan menutupnya dengan kain? Kok ini menjadi sesuatu yang sangat konyol bagi saya melihat omongan Anda ini lucu sekali ya. Melihat sikap tutur kata Anda ini ya, saya teringat. Kenalin, Moto G86 Power 5G. Chipsetnya next level performance. Bisa on terus sampai 41 jam. Kualitas gambar konten gue selalu jadi lebih keren. Mau multitasking, tinggal swipe. Terjebak situasi, gue bebas worry. Pilihan Smart Gen Z, Moto G86 Power 5G, the smartest choice. Halo Moto. Kata-kata dari Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 18-19 berkata, "Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia." Jadi memang ya adanya orang yang hidup dengan menjadi seteru atau musuh dari salib Kristus. Itu memang sudah ada dari zaman dulu. Dan termasuk menurut saya Anda juga termasuk di dalamnya. Tapi sayang sekali bahwa kenapa harus Anda sebagai tokoh nasional, sebagai orang yang mempunyai pengaruh, Anda seharusnya bisa memberikan teladan yang positif. Anda tidak harus mempercayai apa yang kekristenan percaya, tapi minimal Anda jangan memberikan teladan untuk menista atau mengolok-olok atau menertawakan iman agama lain. Sayang sekali bahwa pada hari ini 17 Agustus negara kita sedang bersuka cita karena kita kembali merayakan kemerdekaan kita. Kita merayakan hari ulang tahun kita. Dan seharusnya itu adalah momen di mana kita meningkatkan semangat hidup bersama, kebinekaan kita. Kita berbineka tunggal ika, kita berbeda-beda tapi satu. Sayangnya Anda mencemari atau mencemarkan suatu sukacita bangsa ini dengan sikap yang salah dan juga yang menista agama yang lain. Pak Ustadz Abdul Somad, coba Anda bayangkan seandainya hal yang sama terjadi kepada agama Anda. Seandainya ada orang Kristen atau pemimpin Kristen yang mengucapkan penistaan model seperti itu terhadap agama Anda, apa yang terjadi? Pasti berujung dengan penjara, bukan? Pasti akan didemo berjilid-jilid, bukan? Pasti Anda juga tidak suka bahwa agama Anda diolok-olok, dihina-hina, ditertawakan. Tapi kalau Anda memang tidak suka seperti itu, mengapa Anda melakukan hal yang sama kepada agama yang lain? Yesus sendiri pernah mengatakan kata-kata dalam Matius pasal 7 ayat 12. "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pak Ustadz Abdul Somad, sadarlah bahwa kata-kata yang Anda keluarkan di dalam ceramah-ceramah Anda model seperti itu, Anda memberikan sumbangsi yang besar bagi perpecahan bangsa ini. Saran saya, bertobatlah dengan model dan cara-cara seperti itu.
sebagai orang yang terpandang di bangsa ini, seharusnya Anda turut memberikan sumbangsi positif di dalam mengembangkan kehidupan bersama dalam kebinekaan kita sebagai satu bangsa dan saudara sebangsa setanah air. Itu hal pertama yang saya mau bicarakan. Hal kedua yang ingin saya bicarakan adalah bahwa dalam ceramah Anda itu saya melihat bahwa Anda berbicara sesuatu tanpa dasar sama sekali. Anda mengatakan bahwa di salib itu, di patung salib itu ada jin. Pertanyaannya, Anda punya bukti apa untuk itu? Atau dasar apa, dalil apa? Kalau itu memang benar, ada jin di dalam patung salib. Kalau itu tertulis dalam kitab suci Anda, coba berikan ayat mana, kitab apa yang berbicara tentang itu. Coba Anda kemukakan. Setelah itu, kalau memang benar ada, jelaskan ayat itu untuk memberikan sebuah penjelasan yang rasional atau yang masuk akal bahwa memang di dalam patung salib itu ada jin. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan itu, Anda hanya omong kosong yang menunjukkan atau memamerkan kebodohan Anda. Saya juga sebenarnya percaya juga bahwa di dalam patung-patung tertentu itu bisa ada setan. Secara khusus adalah patung-patung yang dijadikan objek penyembahan berhala. Tapi masalahnya dengan patung salibnya orang Kristen yang ambil contoh yang Anda bilang dipajang atau ada di rumah sakit. Yang namanya rumah sakit Kristen taruh di situ. Apakah itu adalah patung berhala yang dipuja-puja, disembah-sembah? Ingat, orang Kristen tidak memuja patung itu, ya, atau kayu itu, tidak. Kalau ada yang sampai memberhalakan patung itu atau kayu itu memang salah. Tapi pada umumnya orang Kristen tidak melakukan itu. Itu hanyalah semacam simbol, ya, seni Kristen, di mana simbol-simbol kekristenan itu diwujudkan dalam bentuk gambar atau patung. Nah, kalau patungnya itu hanya sifatnya seni, lalu atas dasar apa harus ada jin di situ? Atau atas dasar apa mengatakan bahwa di dalamnya ada terkandung jin atau setan di situ? Sehingga Anda begitu takut lalu tutup dengan kain dan sebagainya. Coba Anda berikan alasan yang logis dari pernyataan Anda. Saya kira di sini Anda hanya omong kosong, ya, yang tanpa dasar sama sekali. Tapi sekali lagi saya tantang Anda. Kalau memang Anda bukan omong kosong dan hanya memamerkan kebodohan, coba berikan dalilnya, ya. Lalu juga berikutnya adalah bahwa Anda sempat menggunakan kata haleluya, bahwa itu jinnya datang loh, haleluya, haleluya, dengan nada yang mengejek. Dipanggilin haleluya, mati kafir, nauzubillah, nauzubillah. Anda tahu apa arti haleluya? Itu adalah kata Ibrani yang sangat sakral karena dipakai untuk memuji Allah atau Yahweh. Haleluya. Itu ekornya ada Yah, itu kependekan dari Yahweh. Jadi itu adalah kata yang dipakai untuk memuja pencipta langit dan bumi. Lalu Anda bisa lecehkan kata itu keluar dari mulut jin. Lalu jinnya memakai kata haleluya untuk membujuk atau mengkafirkan orang. Nah, menurut saya sangat besar penistaan Anda dan sikap Anda yang mengolok-olok kata yang bagi kami adalah satu kata yang kudus yang dipakai untuk memuja Allah. Anda tertawakan dengan lelucon Anda yang sebenarnya adalah kebodohan. Tolonglah Pak Ustadz, Anda belajar untuk berceramah dengan lebih cerdas atau memberikan pemahaman kepada umat Anda supaya mereka bisa jadi cerdas daripada berisi penistaan-penistaan model seperti ini yang akhirnya hanya memecah bangsa dan negara kita yang justru kita sedang usahakan supaya tetap memiliki kesatuan. Haleluya kalau diucapkan oleh jin, haleluya itu kan mengajak untuk memuji Tuhan. Nah, apakah menurut Anda jin atau setan bisa mengajak orang dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan? Itu hal lain lagi yang menunjukkan bahwa omongan Anda ini tidak masuk di akal. Dan yang terakhir yang ingin saya komentari adalah bahwa kebodohan lain dari Anda yang sangat menyolok itu adalah karena Anda mengatakan bahwa bahkan setelah mati pun muat di ambulans, ya. Lalu ada
simbol salibnya di situ juga. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Nah, simbol tanda ya strip semacam salib yang ada di mobil ambulans. Apakah Anda terlalu bodoh sehingga menganggap bahwa itu adalah salibnya atau simbolnya kekristenan? Cobalah Anda belajar sedikit. Bacalah beberapa referensi untuk mencari tahu itu simbol apa. Ya. Itu adalah simbol palang merah. Di mana ada dua, satu vertikal, satu horizontal merah. Itu lambang apa? Apakah itu simbol salib Kristen? Sama sekali tidak. Di dalam salah satu website yang memberikan penjelasan itu dikatakan begini, simbol positif berwarna merah, palang merah, adalah lambang gerakan palang merah yang digunakan sejak tahun 1863 hasil konferensi internasional di Jenewa. Palang merah dengan dasar putih adalah warna kebalikan dari warna bendera negara Swiss. Hal tersebut ditetapkan sebagai penghargaan kepada Bapak Henry Dunant yang berwarga negara Swiss. Dari keterangan itu, apakah ada hubungan itu dengan salibnya orang Kristen? Sama sekali tidak ada. Tapi Anda dalam ceramah Anda bisa menghubungkan itu dengan salib Kristen dalam rangka pengkafiran umat Islam. Itu kan sesuatu kebodohan yang terlalu luar biasa menurut saya. Cobalah, belajarlah sehingga bayangkan kalau orang seperti Anda menyebarkan kebodohan seperti ini. Berapa juta umat yang mendengar Anda itu semua jadi bodoh. Karena ceramah-ceramah Anda seperti itu. Karena itulah Pak Ustadz yang terhormat, saya khawatir bahwa Anda terlalu alergi dengan salib, sehingga semua yang berbentuk salib Anda akhirnya begitu ketakutan dan menganggap sebagai upaya pengkafiran. Bisa-bisa Anda lihat tiang listrik, tiang jamuran, rangka payung dan sebagainya, Anda begitu ketakutan karena itu menganggap itu salib dan itu mengkafirkan umat Islam. Sekali lagi, menurut saya ini tidak lebih dari sebuah pameran kebodohan. Cobalah Ustadz, belajarlah lebih banyak. Ingat bahwa kualitas ceramah bukan hanya terletak pada kefasihan berbicara, tapi juga terletak pada materi atau isi dari apa yang dibicarakan. Anda kelihatan fasih bicara, tapi isi dari kata-kata Anda ini sama sekali tidak menunjukkan perimbangan dengan kefasihan Anda. Karena itu, saya sebagai umat Kristen, saya menyarankan kepada Anda juga supaya bertobatlah dan berhentilah dari ceramah-ceramah yang hanya mendiskreditkan atau mencela, menghina, mengolok-olok kepercayaan orang lain. Kalau Anda tidak percaya, ya sudah, tidak ada yang paksa kok. Silakan Anda berurusan dengan agama Anda dan tidak usah sambil mendidik umat Anda. Anda bisa mendidik dari kebenaran yang Anda yakini dalam agama Anda tanpa harus menjelek-jelekan apa yang diyakini oleh agama lain. Saya harap Anda bisa memahami hal ini dan bisa mengubahnya sehingga ke depan Indonesia bisa menjadi lebih baik. Hari ini 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan kita dan sebagai sesama saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita bergandengan tangan, kita mengabaikan perbedaan-perbedaan kita, tapi kita menyadari bahwa kita punya satu kesatuan, yakni sebagai Indonesia. Salam kemerdekaan dan Tuhan memberkati. Baik, dari video ini kita dapat pelajaran yang indah ya, bahwa kita semua luar biasa. Nah, saya ingin memberi tanggapan yang luar biasa positif untuk teman saya, Pendeta Ezra Soru. Pertama-tama saya mengapresiasi nasihat yang telah disampaikan oleh sahabat saya dalam pelayanan, Pendeta Ezra Soru, kepada Ustadz Abdul Somad. Nasihat ini sangat berharga. Bukan hanya untuk Ustadz Somad, tetapi juga untuk kita semua, khususnya para tokoh agama. Pendeta Ezra Soru mengingatkan kita supaya, atau semua kita, bahwa menjadi teladan bukan hanya diukur dari kefasihan berbicara atau kualitas materi yang disampaikan, melainkan dari sikap hidup
keteladanan karakter dan integritas yang nyata. Beliau juga memberikan masukan penting agar kita semua, khususnya para pemimpin agama, belajar memahami ajaran agama lain secara benar, termasuk ajaran-ajaran iman Kristen. Hal ini penting supaya kita tidak gagal memahami keyakinan orang lain dan terhindar dari kesalahpahaman yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Sebagai pemimpin rohani, kita diajak untuk menjaga lisan dan tutur kata kita. Firman Tuhan berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat 6. Pendeta Esra Suru juga mengingatkan prinsip emas dari Tuhan Yesus. Jika kita ingin dihormati, maka kita harus lebih dahulu menghormati orang lain. Sebagaimana ada tertulis, segala yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12. Saya secara pribadi sangat mengapresiasi sikap ramah dan sopan yang ditunjukkan oleh Pendeta Esra Soru saat memberi masukan kepada Ustadz Somad. Bahkan beliau mengajak kita semua untuk mendoakan Ustadz Somad supaya diberikan hikmat, panjang umur, dan terang kebenaran dari Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita diingatkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Bagi kamu umat Kristen atau bagi kita umat Kristen, pusat iman kami adalah salib Kristus. Di kayu salib, Yesus mati menanggung dosa seluruh manusia, termasuk dosa saya dan Anda. Dan dosa semua orang. Dia bangkit pada hari ketiga untuk memberi hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Keselamatan ini adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia, melainkan karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu, doa saya dan doa kami semua adalah agar suatu hari saya berdoa supaya Ustadz Somad membuka hati menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan akhirnya, mari kita tetap saling menghargai, saling toleran, dan saling mencintai sebagai sesama anak bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa kita satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kiranya kesatuan ini tetap terjaga dan kasih Allah menjadi pengikat yang sempurna di tengah keberagaman kita. Tuhan Yesus memberkati. Semoga video ini menjadi inspirasi dan video ini menjadi berkat. Dan kalau saudara diberkati, ingat, klik like, share, dan berbagi supaya banyak orang semakin mengerti firman Tuhan dan Alkitab khususnya, dan banyak orang diselamatkan Tuhan. Kalau saudara ada ide-ide, saudara bisa tulis di komentar di bawah ini supaya video-video saya bisa berkembang dan nama Tuhan dimuliakan. Terakhir, Pendeta Esra Soru, terima kasih buat sudah mengizinkan saya untuk men-share video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless you.